Silakan dokter. Oke. Selamat pagi, Dokter Darwito, selamat pagi, Dokter Kunto, selamat pagi, Dokter Artanto dan Dokter Lukman. Mohon izin dan juga rekan-rekan Reni dan Presiden, saya menyampaikan tentang kemoterapi metronomik. Ya, mungkin jarang kita mendengar istilah metronomik, mungkin ini kita akan mengenal tentang kemoterapi metronomik ini. Jadi permasalahan utama pada regimen kemoterapi secara konvensional adalah efek toksik dan kemoresistensi yang sering kita lihat dan alami pada pasien-pasien di klinik kita. Kemudian kemoterapi secara konvensional itu menggunakan dosis yang mendekati dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Nah, ini diberikan secara bolus untuk mencapai efek sitotoksik pada sel tumor. Namun kita ketahui bahwa efek sampingnya yang sangat signifikan karena agen sitotoksik juga membunuh sel-sel yang membelah tepat yang ada di dalam tubuh, seperti di sel sumsum tulang dan juga sel eptel saluran cerna, sehingga kita sering menemui pasien-pasien yang mengalami gangguan di saluran cerna dan juga hasil laborat menunjukkan hasil darah yang sangat menurun. Nah, kemudian apa itu kemoterapi metronomik? Kemoterapi metronomik adalah kemoterapi yang memakai dosis rendah, diberikan lebih sering dan teratur, bisa dalam minggu atau dalam harian. Kemoterapi konvensional, ya, yang secara konvensional itu diberikan pada dosis toleransi maksimum atau maksimum tolerated. Nah, ini diberikan setiap minggu pada dosis yang tepat di bawah dosis yang akan menyebabkan lebih dari 50% pasien mengalami keparahan atau batasan dosis racun. Ini adalah kemoterapi yang konvensional. Kemudian metronomik kemoterapi ini untuk pertama kalinya sebagai pemberian obat kemoterapi secara dilakukan pada tahun 2000-an oleh Kerbel dan Hanahan. Nah, di mana kemoterapi metronomik adalah jenis kemoterapi baru di mana obat anti kanker diberikan dalam dosis yang lebih rendah dari dosis maksimum tadi yang dapat ditoleransi, ya, diberikan secara berulang dalam jangka waktu yang lama untuk mengobati kanker dengan efek samping yang lebih sedikit. Keuntungan kemoterapi metronomik ini dibanding dengan kemoterapi konvensional umumnya terkait dengan efek samping kemoterapi yang lebih rendah daripada pengobatan dosis tinggi secara konvensional itu. Kemudian dikaitkan dengan peningkatan konsistensi pengobatan, kemudian juga durasi dan hasilnya. Nah, kemudian juga ada sisi peningkatan efek anti kankernya juga. Ya, kita tahu untuk kemoterapi sitotoksik itu ada aritarset, ya, anti metabolit di adanya di DNA sintesis aritarsetnya, kemudian antilytic agent pada DNA-nya, kemudian intergalactic agent pada DNA transkripsi dan DNA duplikasi, kemudian spindle Poisson itu pada mitosisnya. Ini area-area targetnya untuk kemoterapi umum. Kemudian kemoterapi secara konvensional kita melihat di gambar ini sel tumor ketika kita berikan kemoterapi pada siklus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, jumlah sel tumornya ketika awal siklus pemberian bisa turun log, kemudian ketika masuk ke siklus kedua antara 1 dan 2 ini akan naik sekitar 1 log, kemudian pemberian berikutnya juga seperti itu, turun, kemudian ada naik sedikit, kemudian turun dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat kemoterapi siklus yang terakhir itu ada kemungkinan pasien setelah itu akan tumbuh, ya, kembali tumornya itu. Ini kemoterapi yang secara umum kita lakukan. Nah,
MTD atau kemoterapi secara konvensional itu biasanya dihubungkan dengan side effect toksiknya itu. Ya, efek toksiknya ini bisa menyebabkan mielosupresi, adanya mielosupresi, kemudian terkait dengan rambut, kemudian adanya kerusakan mukosa dari intestinal. Kemudian efek yang kronik itu bisa ke jantung, renal, maupun neurologis dan juga reproduktifnya. Kemudian pada kemoterapi konvensional ini juga dibutuhkan suportif dari beberapa obat-obat yang lain. Kemudian kemoterapi secara konvensional ini juga dibutuhkan adanya keseimbangan antara efikasi dan toksisitasnya. Ya, sehingga rata-rata untuk butuh sampai 2-3 pekan untuk memperbaiki keseimbangan efikasi dan toksisitasnya ini. Nah, kemudian konsep dari metronomic terapi ini adalah adanya anti-angiogenic effect. Pertumbuhan tumor tidak hanya bergantung pada agresivitas sel tumor itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan sel endotel di dasar tumor untuk mengembangkan pembuluh darah baru. Oleh karena itu, salah satu kemungkinan target terapi onkologis adalah sistem vaskular tumor ini. Pada kemoterapi dosis tinggi, itu memerlukan waktu yang lama antar siklus pengobatan yang memungkinkan sel inang non-kanker, jadi sel-sel yang normal, yang non-kanker itu untuk melakukan pemulihan, untuk melanjutkan aktivitasnya. Jadi karena terkena oleh efek kemoterapinya itu dengan dosis yang tinggi itu, sehingga banyak sel-sel normal yang mati yang untuk selanjutnya butuh pemulihan untuk waktu pemulihan yang lama. Selama periode bebas terapi ini, sel-sel endotel di tumor juga dapat memperbaiki beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kemoterapi dan melanjutkan pertumbuhan. Nah, ini ketika membutuhkan sel-sel normal juga membutuhkan waktu yang lama, kemudian sel-sel endotel yang ada di tumor itu juga ikut memperbaiki diri. Ini yang mungkin berkontribusi pada fakta bahwa neoangiogenesis terkait tumor yang tidak ditargetkan secara efisien oleh kemoterapi tradisional. Ini yang kemungkinan yang menyebabkan dan ketangguhan itu. Nah, kemudian menurut beberapa penelitian eksperimental, obat sitotoksik dosis rendah yang diberikan tanpa interupsi pada interval yang lebih pendek dapat melewati rintangan ini. Adanya rintangan itu akan dilewati oleh metronomik ini dan mencapai regresi tumor dengan menghilangkan sel-sel endotel yang terlibat dalam angiogenesis. Ini skema pemberian secara kemoterapi secara konvensional dan metronomik kemoterapi. Ketika ini adalah vascular endothelial cell. Pada hari pertama kita berikan kemoterapi dengan konvensional kemoterapi, maka sel endotel selanjutnya akan berkurang. Hari ke-7, hari ke-14 pertama memperbaiki diri, dan hari ke-21 sel endotelnya sama antara hari pertama dan hari ke-21. Sedangkan untuk metronomik kemoterapi ini pemberiannya karena sering, jaraknya pendek, sel endotelnya berkurang, sel endotel dari tumornya. Ini juga menggambarkan tentang apoptosis. Ya, apoptosis dari pasien-pasien yang diberikan kemoterapi siklofosfamid ini. Jadi pada saat pemberian kemoterapi siklofosfamid ini adalah tumor sel yang mengalami apoptosis, jadi meningkat, yang terjadi apoptosis meningkat, kemudian apoptosisnya berkurang, jadi masih terdapat apoptosis tapi berkurang.
Tapi kalau dengan pemberian apa namanya, untuk pemberian yang hari-hari dengan terapi metronomik ini, apoptosisnya dipertahankan. Ya, kadang turun, kadang apoptosisnya akan terjadi, banyak terjadi apoptosis, sehingga ini keuntungan pemberian kemoterapi secara metronomik ini. Kalau ini pemberian secara konvensional, pemberian pada hari-hari tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya efek sitotoksik yang kontinus. Kemoterapi metronomik juga dapat dilihat sebagai variasi terapi dose dense. Jadi ini ada dose dense adalah kemoterapi yang seperti konvensional tapi jarak waktunya diperpendek. Pendekatan dosis maksimum umumnya membutuhkan jeda 2 hingga 4 minggu untuk memungkinkan pemulihan dari efek samping yang merusak. Ya, ini mengurangi interupsi. Ini disebut sebagai densitas dan jadi karena pemberiannya dosis maksimum ini sehingga membutuhkan pemulihan yang lebih lama. Pada kanker payudara dini, kemoterapi dose dense yang diberikan dengan interval yang sering, misalnya setiap minggu, telah terbukti meningkatkan kelangsungan hidup. Jadi jaraknya diperpendek pemberiannya, itu meningkatkan kelangsungan hidup. Jadwal mingguan terbukti sangat bermanfaat bila diterapkan pada taksan. Namun satu perbedaan utama antara pendekatan dose dense dan metronomik adalah dosis kumulatifnya yang berbeda, yang secara signifikan lebih tinggi dalam kasus terapi dose dense. Nah, kemudian efek berikutnya adalah efek imunomodulator. Beberapa obat sitotoksik mampu menginduksi kematian sel imunogenik. Ya, kemudian pada hewan, pemberian metronomik siklofosfamid terbukti secara selektif mengurangi sel T reguler yang bersirkulasi sehingga mengurangi potensi imunosupresifnya. Jadi sel T reguler adalah sebagai sel imunosupresifnya, menghasilkan kontrol penyakit yang lebih baik dan membangkitkan memori kekebalan jangka panjang. Hasil dari studi menunjukkan bahwa regresi tumor yang diinduksi oleh terapi metronomik terutama didorong oleh efeknya pada sel T CD8 ini. Yang ini akan memberikan efek yang baik pada tumor, pada pengobatan. Kemudian konsentrasi agen kemoterapi non sitotoksik yang sangat rendah seperti doxorubicin, metotrexat atau paclitaxel dapat memberikan efek imunomodulator dan secara langsung meningkatkan kemampuan sel dendritik untuk merepresentasikan antigen untuk sel T spesifik antigen secara in vitro. Dari penelitian yang ada menunjukkan kebaikan dari pemberian metronomik, pemberian yang berjarak pendek. Kemudian ini adalah gambaran tentang pemberian konvensional dan metronomik. Tadi disebutkan tentang sel T ya, T efektor dan T regulator. Pada metronomik kemoterapi ini terjadi penurunan sel T regulator. Ini justru akan menghasilkan kebaikan bagi terapi untuk metronomik. Kemudian adanya peningkatan sel efektor. Ini akan meningkatkan antitumor imun responnya akan lebih baik. Sedangkan pada konvensional itu terjadi dua-duanya terjadi penurunan. Ada yang baik dan yang buruk terjadi penurunan. Ini adalah gambaran juga tentang volume tumor ketika pemberiannya secara konvensional. Ini yang pertama ini adalah secara konvensional. Pasien diberikan kemoterapi, kemudian volume tumor justru naik. Sedangkan pada pemberian dengan ini CTX dengan pemberian metronomik, metronomik ini volume tumornya lebih sedikit. Kemudian apabila ditambah dengan TNP, fungsi untuk imunomodulator itu akan
mengecilkan volume tumor ya, sampai batas 0. Ini juga seperti itu ya. Beberapa contoh. Ini contoh yang lain juga, di mana ketika kemoterapi secara konvensional, gambarannya ini adalah yang hitam ini adalah stem cell, kemudian yang biru ini adalah sel-sel yang tidak membelah, kemudian yang merah ini sel-sel yang membelah. Ketika pemberian kemoterapi dengan yang konvensional itu ternyata hasilnya tetap ya, sel-sel yang membelah masih ada, kemudian sel-sel yang ini juga masih ada. Sedangkan ketika pemberian kemoterapi, sel-sel yang membelah ini sudah tidak ada. Ini perbandingan antara dosden kemoterapi, jadi pemberian dosden itu yang maksimum tadi dengan jaraknya diperpendek. Secara dosis secara frekuensi lebih sering. Kemudian penggunaan secara dosis secara individual lebih kecil daripada yang konvensional. Ini juga secara konvensional lebih kecil. Kemudian dosis kumulatifnya ini metronomiknya lebih kecil daripada yang konvensional. Kemudian yang dosden ini lebih besar kumulatif dosisnya. Targetnya pada endotel sel pertumbuhan. Kemudian yang ini adalah punya dengan profilasi tumor selnya. Kemudian untuk toksisitasnya terhadap host ini sangat sedikit ya, signifikan sekali, dan tidak banyak membutuhkan terapi suportifnya. Sedangkan pada dosden ini tetap concern terhadap toksisitasnya juga masih ada, kemudian tetap membutuhkan suportif terapi. Dan ini gambaran yang lain ya. Dosden, jadi pemberian dosden itu ini konvensional itu agak jarang, kemudian ini yang dosden ini diperpendek jaraknya. Ya. Ini strategi treatment anti kanker itu memanage seperti penyakit yang kronis dan juga stabil stabil disease. Kemudian besar tumornya dipertahankan agar dalam level yang paling rendah. Kemudian yang ketiga adalah targeting pada vaskulaturnya, pembuluh darah dari tumornya untuk anti-angiogenik activities-nya. Ini ada perbandingan antara metronomik, naturopatik. Ini adalah naturopatik ini obat herbal ya, obat herbal yang ada di sini termasuk ini adalah antiinflamasi. Kemudian kalau ini penyebabnya, kalau metronomik ini sedikit menyebabkan inflamasinya. Kalau yang konvensional ini sangat besar efek inflamasinya. Nah, kemoterapi metronomik dan hipotesis Norton-Simon ini, tumor tumbuh lebih cepat ketika kecil dan pertumbuhan melambat secara signifikan ketika volumenya mencapai posisi yang tinggi. Ya, karena apa? Karena ini terkait dengan pembuluh darah. Ya. Kemudian tingkat kematian sel kanker sebagai respon terhadap pengobatan secara langsung sebanding dengan tingkat pertumbuhan tumor pada saat perawatan. Responnya mungkin besar juga sebanding dengan pertumbuhan tumor pada saat perawatan. Tumbuh kembali tumor juga mungkin hampir sama dengan seperti yang di gambar-gambar tadi. Ya. Kemudian tumor diberi lebih sedikit waktu untuk tumbuh di antara perawatan sebelum pertumbuhan melambat dengan meningkatnya volume. Ini lebih mungkin diberantas. Jadi harapannya tumor ini diberi waktu yang sedikit untuk kembali menjadi besar itu, sehingga diberikan pengobatan-pengobatan yang dengan jangka waktu pendek. Nah,
Kemudian dalam uji coba, jadwal kemoterapi dosen yang mengurangi kekambuhan karena kanker payudara per tahun sebesar 26% dan kematian sebesar 30% dibandingkan dengan kemoterapi konvensional. Ini keuntungan dari bandingkan dosen dengan kemoterapi yang konvensional. Nah, agen pilihan untuk digunakan dalam regimen metronomik adalah obat oral. Ya, mengingat berpotensi diberikan untuk waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kemoterapi tradisional atau konvensional. Nah, obat yang paling banyak dipelajari untuk metronomik ini adalah siklofosfamid, kemudian methotrexate, capecitabine, dan phenylephrine dengan oral pada kanker payudara. Kemudian pada kanker gastrointestinal itu biasanya banyak penelitian yang menggunakan capecitabine. Dan VNR, phenylephrine itu pada pasien-pasien paru. Ini mungkin nanti banyak penelitian yang ini ya, obat-obat ini. Kemudian efek penggunaan metronomik dengan regimen obat tunggal telah menunjukkan efikasi atau kemanjuran dan akan meningkat pesat bila digunakan dalam kombinasi dengan obat lain seperti siklofosfamid yang dikombinasi dengan anti-angiogenik yang menunjukkan kemanjuran antitumor yang signifikan dan berpotensi dapat diterapkan pada pengobatan yang pasien-pasien yang kronis. Ini perkembangan penelitian beberapa obat anti-angiogenik, ya, kemudian untuk aktivasi imun sistem juga ini tahun-tahun timeline-nya, mungkin sekedar tahu saja. Kemudian selanjutnya dormansi tumor diatur oleh sistem imun dengan keseimbangan dinamis antara proliferasi dan kematian sel karena apoptosis atau dormansi imunologis atau karena tidak cukupnya suplai atau disebut sebagai dormansi angiogenik. Sehingga setidaknya ada 3 mekanisme berbeda yang mengatur sel kanker yang tidak aktif, yaitu dormansi intrinsik, di mana sel berada dalam penghentian mitosis dan karena itu kurang responsif terhadap kemoterapi. Meskipun di kemoterapi tapi tidak respon terhadap kemoterapi itu. Kemudian imunosurveillance, sel dapat lolos dari gangguan imunitas. Imunitas tidak mampu untuk membunuh tumornya itu. Kemudian dormansi ekstrinsik, yaitu peralihan dari efek angiogenik ke non-angiogenik. Nah, temuan baru oleh Natal pada tahun 2018 menunjukkan bahwa metronomik menyebabkan dormansi tumor, menunjukkan dampak langsung pada proliferasi sel kankernya. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa uji klinis pada metronomik dilakukan menunjukkan semakin populernya jenis pemberian kemoterapi ini pada berbagai jenis tumor. Nah, beberapa meta-analisis yang berbeda, terutama pada kanker payudara, kanker paru, dan glioblastoma. Nah, kemudian kanker payudara mungkin adalah salah satu tumor yang paling banyak diselidiki untuk metronomik ini. Pada pasien dengan penyakit metastasis, pengobatan biasanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi gejala penyakitnya. Ini obat-obat yang tadi kita sampaikan di awal tadi, siklofosfamid, methotrexate, kemudian phenylephrine, dan capecitabine yang banyak diteliti. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa jurnal tentang penelitian metronomik. Ini pakai siklofosfamid menggunakan continuous 50 gram per hari. Kemudian methotrexate ini 22,5 mg secara oral 2 kali per pekan. Ini hasil penelitian ini mendukung penggunaan kemoterapi metronomik oral untuk pasien dengan kanker payudara metastatik. Aktivitas klinis yang signifikan terlihat pada pasien yang diobati tanpa efek samping yang parah. Kemudian juga di jurnal yang lain, ini menggunakan siklofosfamid 50 mg 1 kali per hari. Ini habis makan berarti oral ini. Kemudian methotrexate juga 2,5 mg 2 kali per hari pada hari 2 setiap pekannya. Kemudian ini ada antiemetiknya. Nah, kemudian hasilnya toksisitas keseluruhan umumnya ringan
kemoterapi metronomik yang dikombinasikan dengan imunoterapi vaksin, ada imunoterapinya, mungkin merupakan pilihan terapi yang berguna untuk pengobatan kanker payudara metastatik karena dampak potensial pada kelangsungan hidup dan kualitas hidup pasien. Toksik. Nah, ini penelitian berikutnya, siklosfamid juga dengan methotrexate, ini juga oral, ya. Ini sejalan dengan fase penelitian fase-fase sebelumnya yang memberikan toleransi yang baik terhadap tumornya, terhadap efek-efek sampingnya. Ini adalah banyak penelitian yang telah dilakukan. Kalau di sini untuk colorectal cancer metastatik ini banyak menggunakan capecitabine, kemudian ya, kemudian juga obat-obat yang lain. Kemudian ini penelitian yang lain, ini pakai capecitabine itu 650 mg per meter square 2 kali setiap hari setelah pemberian adjuvan kemoterapi. Ini capecitabine metodenya ditoleransi dengan baik dan tidak ada pengurangan dosis diperlukan dalam penelitian ini. Dipakai semua. Kemudian ini juga mempertimbangkan aktivitas antitumor dan durasi respon, toksisitas dosis tertinggi dan kurangnya akumulasi obat dari waktu-waktu. Karena itu menyarankan bahwa 50 mg diberikan 3 kali seminggu sebagai dosis optimal untuk vinorelbin atau oral metronomik. Ini untuk penelitian vinorelbin. Kita melihat penggunaan di guideline di NCCN. Kalau penggunaan untuk oral ini pasien-pasien yang ya capecitabine ini untuk sistem terapi capecitabine ini pada pasien-pasien yang M1 stadium 4 ini ada capecitabine per hari. Ini siklusnya setiap 21 hari. Ini juga siklusnya setiap 21 hari. Kemudian capecitabine. Ini juga pasien-pasien yang metastasis. Kemudian ini vinorelbin kalau di NCCN. Pemakaian vinorelbin kalau di sini memakainya pakai IV. Ini methotrexate. Saya cari di guideline sini untuk methotrexate yang oral saya belum. Ini enggak dicantumkan di sini. Ini methotrexate pakai IV semua. Ini untuk siklofosfamid. Untuk yang metastasis ini pakai 50 mg per oral per hari. 1 sampai 21 hari. Siklusnya setiap 28 hari. Ini contoh-contoh dari beberapa obat metronomik kemoterapi, dari obat-obat yang mungkin yang sering dilakukan penelitian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon asupan senior dan juga rekan-rekan trainee dan residen. Ya, terima kasih Dr. Autor. Yang sangat menarik ya. Membuat kita lebih paham mengenai apa itu metronomik. Karena kadang-kadang kita itu memberikan tapi tidak tahu sebenarnya alasannya apa gitu. Karena ikut atasnya memberikan, bawahnya ikut memberikan begitu. Ya. Nah, supaya kita lebih paham ya metronom itu apa, tadi ada dosdance juga disebut. Kemudian ada beberapa obatnya, ada MTX, siklofosfamid, ada capecitabine, ada vinorelbin ya. Bentuknya semua sudah oral. Ini menarik untuk kita pelajari supaya kita tidak salah langkah dalam memberikan kemoterapi pada pasien-pasien kita. Oke, kita buka diskusi. Silakan dari trainee dulu.
izin mengkonfirmasi dan bertanya dengan Oki, Dok. Ya, silakan. Kalau dari presentasi ini tadi kesannya untuk meteorolog ini untuk lebih menjaga supaya stable disease, Dok. Dan untuk waktunya itu kapan diberikannya, apakah saat tumornya sudah kecil, sudah dioperasi, atau masih besar, sudah bisa diberikan karena kondisi klinisnya tidak memungkinkan, lalu diberikannya sampai kapan, karena ada pasien yang sudah dioperasi, sudah selesai, terus diberi adjuvan capecitabine setiap hari 1 tablet, itu sudah jalan bertahun-tahun. Lalu untuk pilihan utamanya apa, karena ada pasien yang diberikan capecitabine, ada yang diberikan methotrexate, kalau yang untuk pinoretin selama ini belum pernah. Mungkin itu, terima kasih. Ya, silakan Dr. Terima kasih. Jadi untuk beberapa dari NCCN tadi ada beberapa pengobatan untuk capecitabine. Nah, kalau di slide ini ada pemberian capecitabine juga di pasien-pasien yang YPT 1 sampai 4, kemudian 0, kemudian ada residual disease atau ada not positif, maka ada kemungkinan diberikan capecitabine. Jadi pemberian ini tidak mungkin mesti dengan adanya metastasis gitu ya. Nah, kemudian kalau di slide yang berikutnya, kalau pemberian capecitabine di sini pasien-pasien yang sudah stadium 4, ini pemberian capecitabine yang ini kan setiap hari, siklusnya 28 hari, tidak dibatasi berapa sampai kapan ya. Kalau selama ini sepahaman saya sampai dengan pasien-pasien itu tidak respon terhadap pemberian capecitabine itu baru dihentikan capecitabine dan bisa diganti dengan yang lain. Kemudian pasien-pasien yang awal ya harapannya tidak langsung diberikan capecitabine mungkin ya, kalau pendapat saya, karena kita harus memberikan kita melihat pasien-pasien itu pasien-pasien yang dengan hormonal masih respon atau tidak dan seterusnya, itu yang harapannya bisa pemberian hormonal itu bisa mengurangi atau menghilangkan munculnya kembali tumornya. Sehingga kalau misalnya pasien-pasien yang sudah kalau misalnya masih stadium-stadiumnya belum metastasis, mungkin penggantian dengan obat-obat yang kalau misalnya hormonal dengan hormon yang dengan second line dan seterusnya, itu yang harus kita berikan terlebih dahulu. Mungkin itu dokter, dari saya mungkin mohon masukan dari senior dokter. Ya, jadi untuk prinsip stadium 4 itu kan kita paliatif ya. Jadi sampai kapan tapi diberikan itu sampai terjadi progresivitas penyakit, artinya resisten pada capecitabine, atau timbul efek samping yang tidak bisa dikendalikan, misalnya Hanford syndrome sampai ke grade 4 ya. Itu kan harus dihentikan capecitabine-nya. Kemudian yang tadi yang NCCN itu kan triple negatif ya. Karena di era sekarang ini kan kita menganut neoadjuvan kemoterapi bukan untuk downsizing atau downstaging, tapi untuk mencari complete response. Jadi diberikan neoadjuvan itu harapannya semua sel kankernya itu bisa hilang gitu ya, complete response. Nah, kalau complete response itu tidak ditambahkan apa-apa setelah neoadjuvan kemoterapi. Tapi kalau ternyata pada waktu dilakukan operasi itu ada sisa tumor atau residual disease, itu sarannya memang diberikan capecitabine selama 1 tahun. Nah, di kita problemnya nanti kalau BPJS itu tidak dijamin kalau seperti ini. Kemudian yang
triple negatif yang node positif ya. Node positif itu dianjurkan juga diberikan capecitabine selama 1 tahun setelah terapi standar ya, setelah adjuvan kemoterapi. Itu lengkapnya seperti itu. Baik, ada tambahan dari konsulen lain? Masih Mas Kunto? Iya, monggo. Mungkin ini ya, artinya perlu diketahui ya, artinya teman-teman trainee dan semua senior lah, bahwa metronomik ini kan memang udah lama, tapi kita harus tahu ya. Mau tanya sama lupa namanya, apa ini kok? Total. Gimana pendapat Anda tentang pemberian metronomik ini? Apakah semua artinya agent kemoterapi itu boleh diberikan atau hanya yang masih dalam penelitian ini? Mungkin rasionalitasnya gimana? Terima kasih dokter. Kalau penggunaan untuk metronomik ini tentu kita harus mempunyai dasar. Kalau misalnya belum ada penelitian, maka kita tidak punya alasan untuk menggunakan itu. Tapi mungkin kalau misalnya kita mungkin di rumah sakit sini mungkin ada itu sebagai penelitian, mungkin bisa dilakukan penelitian terkait dengan obat-obat kemoterapi yang lain yang bisa diarahkan kepada kemoterapi metronomik. Artinya kan begini, bahwa pemberian agent kemoterapi itu kita harus tahu ada yang mempunyai efek permanen dalam arti dosis kumulatif itu tidak boleh dilanggar, yaitu golongan antrasiklin. Sehingga antrasiklin itu tidak boleh dalam artian ini ya, tidak boleh diberikan dengan dosis metronomik, karena dia itu dosis maksimalnya ya artinya boleh, tapi ini belum ada kan, yang artinya di situ adalah yang bisa diberikan navelbin, ya, venerelbin, kemudian ya artinya capecitabine, nah, artinya taksan dan yang lain. Tapi yang lain mungkin platinum mungkin masih bisa, tapi untuk antrasiklin itu dikhawatirkan nantinya itu malah melebihi dosis artinya itu. Karena dosis antrasiklin itu kan ada batas maksimal, di mana akan melakukan kardiomiopati, itu yang harus hati-hati. Artinya pengalaman saya untuk istilahnya mungkin sama ya, artinya para senior, yaitu tentang pemberian capecitabine itu ya sampai itu artinya tidak respon atau mungkin progresif respon, tapi diberikan terus-menerus. Ini adalah mungkin apakah ini kan kita gini ya, kadang-kadang kan sampai berapa tahun dok? Ada pertanyaan seperti itu. Gimana ini? Sudah author ini. Apakah ada jurnal yang menentukan berapa tahun batasan atau sampai progresif respon untuk pemberian dosis metronomik, terutama adalah golongan capecitabine tadi? Kalau yang di sini, kalau di pemberian yang di slide di sini ada sampai 6-8 siklus. Yang belum metastasis. Kalau yang sudah metastasis sudah stadium 4, maka saya membaca sampai dengan ada efek toksik, efek yang buruk atau tidak terjadi progres respon. Ya, artinya kalau tidak ada efek samping yang buruk, apa yang dikatakan Mas Kunto tadi, Mas Kunto, bahwa kalau tidak terjadi suatu efek yang memang misalnya yang sangat berat, ya boleh diberikan, tapi kan tidak ada batasan dalam artian hanya sampai terjadi progresif respon atau no respon. Mungkin gitu Mas Kunto. Sering ini adalah untuk kita, biasanya pasien-pasien yang saya berikan pengalaman ya, artinya itu saya berikan pada pasien-pasien yang toleransi pemberian kemoterapi dengan dosis yang artinya 3 weekly, artinya dosis konvensional itu efek sampingnya berat. Contohnya adalah pasien-pasien dengan geriatri ya, itu pasien-pasien yang sudah dengan kondisi yang mungkin
istilahnya indeks Karnoski-nya itu tidak bagus, ya kita berikan metronomik. Ini saat itu saya sudah melakukan pemberian metronomik itu sekitar tahun 2003 ya. Saat saya masih training 2003 itu sudah kita melakukan hal itu, terutama untuk pasien-pasien geriatrik. Mungkin gitu Mas Kunto. Terima kasih Dokter. Tenun. Ya ini ya perlu diperhatikan ya. Anthracycline memang harus diperhatikan betul karena ada dosis kumulatif, dan kalau melebihi dosis itu biasanya nanti kedepannya akan timbul CAF ya, akan timbul kelainan di jantungnya. Baik, ada komentar dari konsulen lain, silakan, Dr. Hartanto. Jadi Dokter, mohon maaf dari ruangan. Jadi saya ada pertanyaan sebetulnya Dokter Autor ya. Kalau melihat sudah begitu lama metronomi, ya, kemudian dengan berbagai macam keunggulannya ya, pertanyaannya kenapa di dalam protokol dan guideline besar itu tidak mendominasi ya gitu metronomik itu. Itu pertanyaannya. Coba mungkin supaya kita punya visi gitu loh. Kenapa di guideline besar ya, di protokol-protokolnya metronomik ini tidak mendominasi. Gitu. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih. Silakan Dokter. Memang saya belum mendapatkan alasan dari beberapa literatur yang ada, dari guideline yang ada dari NCCN dan juga guideline yang lain. Itu saya coba untuk cari obat-obat yang selama ini dilakukan penelitian kemudian dimasukkan di guideline sangat sedikit gitu Dokter. Termasuk yang siklofosfamid juga di sini juga sedikit sekali. Ya, saya belum mendapatkan alasan untuk kenapa seperti itu, Dokter. Ya, ini dari silakan Dokter Tato. Ramai sekali, Dok. Kalau dari penelusuran Dokter Autor, di negara mana yang paling berkembang atau banyak di penggunanya ya untuk metronomik kemoterapi ini? Belum tahu, Dok. Mungkin karena untuk metronomik itu butuh obatan oral dan mungkin masih belum banyak obat-obat yang selama ini untuk lewat oralnya. Nanti dilihat ya di negara mana yang paling banyak berkembang. Nah, mungkin kita bisa melihat latar belakang atau istilahnya penyebabnya kenapa di negara itu berkembang ya metronomik kemoterapi itu. Ya coba nanti dilihat. Dulu saya pernah membaca itu banyak jurnal dari India ya, terkait dengan metronomik kemoterapi itu. Tapi mungkin sudah berkembang lagi sekian tahun yang lalu, mungkin ya tambah lagi. Ya, mungkin satu catatan saja ya Dokter. Jadi evidence itu ada tingkatannya. Jadi kita tidak bisa sebetulnya mengacu pada satu jurnal sebagai dasar terapi, karena kalau di dalam onkologi seingat saya ada istilah stick to the protocol. Artinya kita harus mengikuti satu guideline. Artinya ketika itu masih berupa jurnal, itu masih berupa kepingan evidence. Jadi dia harus dikumpulkan lagi dengan jurnal-jurnal yang lain yang sama, sehingga itu menjadi sebuah systematic review atau meta-analisis yang baik, sehingga bisa jadikan pegangan untuk menjadi guideline atau protokol. Jadi
kehati-hatian melihat sebuah jurnal. Satu jurnal itu belum bisa dipakai sebagai sebuah acuan. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Artanto. Jadi memang tidak di Indonesia sendiri belum ada ini ya, belum banyak dipakai ini metronomik. Tapi mungkin saya berlogika aja ya. Kalau kita melakukan yang namanya kemoterapi ajuvan kan tujuannya untuk menghilangkan mikrometastasis ya. Jadi kalau metronomik kan tujuannya untuk menjadikan penyakit ini menjadi kronis gitu. Jadi mungkin untuk ajuvan terapi itu metronomik kurang tepat gitu ya. Lebih tepat nanti untuk paliatif atau untuk terapi pelengkap. Seperti tadi kalau ada triple negatif, kemudian notnya positif itu bisa ditambahkan 6-8 siklus kapasitabin setelah terapi standar. Barangkali seperti itu. Baik. Ada asupan lain dari konsulen? Oke. Kalau tidak ada, untuk presentasinya kita cukupkan sekian ya, diskusi cukup sekian. Terima kasih pada para senior atas kehadirannya, kemudian untuk trainee dan residen. Sebelum ditutup, untuk minggu depan acaranya apa ya? Rabu depan. Kalau terkait dengan protokol kemoterapi untuk terkait dengan BPJS, terkait dengan aturan BPJS yang terbaru, mungkin catatan dari BPJS kita perhatikan. Ya, nanti sambil kita bicarakan ya, supaya ini kan setelah metronomik kan masih ada nanti supaya pemahaman kita lebih baik ya. Nanti kita bicarakan lagi. Untuk bahan yang minggu depan setuju yang aturan BPJS, tapi ada tambahnya ya. Kalau aturan administratif kan kita tidak bisa apa-apa, biasanya cuma ngikut. Usul Mas Kunto itu bagus sekali, catatan namanya catatan kritis pemberian kemoterapi BPJS, sehingga nanti kita bisa Mas Kunto, saya usul bisa kita ajukan dari Center UGM memberikan namanya catatan kritis, itu adalah kita tembuskan ke PP Prapui dan juga ke BPJS. Catatan kritis artinya ya, artinya secara ilmu, kemudian apa, biar paling tidak suara kita didengar Mas, artinya bahwa Center UGM mempunyai catatan kritis sehingga nanti memacu teman-teman dari center-center lain untuk sama, sehingga nanti itu akan mempengaruhi kebijakan. Ngaten Mas Kunto? Oh iya, ya, terima kasih Dr. Darwito. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih semuanya. Dengan ini pertemuan pagi ini kita tutup. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Masih Mas Kunto, salam sehat semuanya para senior, Mas. Dan kemudian trainee. Masih sukses Mas, salam sehat. Salam sehat, matur nuwun. Mungkin Zoom